Amin. Ya, terima kasih untuk tim PAW yang luar biasa sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan sekali lagi shalom, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, yang datang ya cukup banyak, ya. Dan hari ini kita masuk ke dalam pembahasan firman Allah yang ketiga, ya. Karena ini minggu ketiga dan bicara tentang yang awal dan yang akhir atau alfa dan omega. Bagus sekali diawali dengan satu ayat yang memang sebetulnya ini yang kita bicarakan, ya. Tadi Bu Sugeng sudah kasih bocoran, ya. Ayatnya di Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke eling ora? 8, pinter, ya. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Aku adalah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa dan Omega? Ini adalah abjad atau ya abjad, ya, abjad huruf Yunani. Jadi huruf Yunani itu awalnya adalah alfa. Kalau kita A, gitu ya. Akhirnya kita apa? Z, ya. Ada lagunya, ya, A B C D E F G, gitu ya. Dan seterusnya terakhirnya sampai Z. Itu lagunya Feli biasanya nyanyi, ya. Nah, kalau Yunani itu alfa itu yang pertama. Abjad yang pertama alfa, sedangkan abjad yang terakhir omega, gitu ya. Makanya delta itu juga termasuk dalam abjad Yunani, ya. Makanya jangan heran ada yang namanya varian COVID Delta. Saya pikir nambah terus sampai varian Omega. Lebar Omega itu sopo, ya. Sudah habis Omega terakhir. Kenapa bisa Alfa dan Omega tertera di dalam Alkitab? Ya karena tidak lain tidak bukan karena Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Masih ingatkah beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu, saya bicara tentang bagaimana ada budaya baru namanya budaya Helenistik atau budaya Yunani yang dibawa oleh Alexander the Great, sehingga menjadi tolak ukur sebuah pengetahuan itu bahasa Yunani. Betul, ya? Kalau Anda pernah belajar fisika, kimia, dan teman-temannya itulah, ya, tidak akan heran dengan kata-kata alfa. Pi. Ada yang tahu pi nilainya berapa? Salah. Oh ya, 2/4, ya. 22/7 atau 3,14 sekian. Oh, pinter ya. Saya sudah lupa, ya. Itu pi, ya. Pi itu juga abjad dalam Yunani, sama, ya. Itu salah satu abjad dalam Yunani, pi, ya. Epsilon dan lain sebagainya. Jadi ini bukti sekali lagi bahwa memang betul Alkitab yang pertama di Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis itu dalam bahasa Yunani. Dan itulah mengapa Yohanes ini yang menulis Yohanes diberikan penglihatan dan Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah. Jadi firman daripada Allah sendiri, Yohanes pasal 1 ayat 1. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bicara tentang Alfa dan Omega ternyata bukan bicara yang awal dan yang akhir, tetapi ini sebuah konotasi yang berkata bahwa Tuhan itu sudah ada dan yang akan terus ada. Perhatikan, ya. Yang ada sekarang berarti kan, yang sudah ada berarti masa lalu, dan yang akan datang. Jadi Allah, firman Allah itu ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ini bicara bahwa Allah yang kita sembah, firman Allah yang adalah Allah itu sendiri adalah kekal, tidak berawal
dan tidak berakhir, walaupun ditulis Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tapi sebetulnya ini bicara bahwa bagi Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Embuh awalnya opo, embuh akhirnya opo, gitu ya. Ini bicara tentang kealahan kita, makanya kesimpulannya adalah yang maha kuasa. Semua pakai yang ada di handphone. Semua pakai. Kalau Anda mencet yang Wahyu 1 pasal 1 ayat 8, di bawah sendiri itu ada bintang. Ya, coba dicek ya. Ada bintang itu diklik. Itu sebetulnya apa sih? Itu adalah ayat yang terkait dengan ayat ini. Ya. Makanya Anda kadang-kadang terheran-heran, Pak Pendeta kok bisa lompat dari Kejadian langsung lompat ke Ulangan. Kadang-kadang saya cuma mencet ini. Ya, nggak hebat-hebat banget ya. Kita kasih tahu rahasianya ya. Jadi mencet yang ada bintang itu loh ya. Dipencet new. Oke, dan apa yang terkorelasi dengan ayat ini? Keluaran 3 ayat 14. Ya, apa bacanya? Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Ya, coba ditampilkan Keluaran 3 ya, 3 ayat 14. Ini dalam bahasa Ibrani. Aku adalah Aku ini ditulis YHWH atau dibaca Yahweh. Makanya kemudian mereka bertanya atau memutuskan atau berhipotesis bahwa nama Allah adalah Yahweh. Lah kok bisa begitu? Karena coba perhatikan ayat 13, 1 ayat mundur. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Bukan ya? Mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Musa enggak sedang bertanya siapa namanya. Betul ya? Musa bertanya tentang apa? Bagaimana tentang namanya? Lalu Tuhan menjawab, Aku adalah Aku, Yahweh, YHWH. 4 huruf yang bahkan mulut orang Israel tidak layak mengatakan. Jadi kalau saya orang Israel, saya nggak akan bilang Yahweh. Makanya saya heran dengan Kristen-Kristen di Indonesia. Mereka bengak-bengok nama Tuhan itu Yahweh. Allah itu bukan. Allah itu salah. Allah itu punya seberang. Kita adalah Yahweh, Bapa Yahweh. Padahal orang Israel sendiri sampai hari ini ketika ada tulisan Yahweh, mereka akan baca Adonai. Mereka nggak mau baca Yahweh. Ya, mulut ini nggak layak. Di sini malah Yahweh, gitu ya. Ya, sajane Anda itu menghormati nama Allah atau tidak menghormati, gitu. Saya juga bingung ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku, Yahweh, dan ini terkait dengan Wahyu 1 ayat 8 tadi, betul ya? Bukan saya ya yang mengkait-kaitkannya. Alkitab sendiri ada bintang tadi yang Anda tunjuk dan langsung kita menuju kepada Kejadian, Keluaran 3 ayat 14. Dan yang menarik tadi yang saya baca di ayat ke-13, bagaimana tentang namanya? Kenapa nggak bertanya siapa namanya, tapi bagaimana tentang namanya? Dalam budaya, kalau sekarang sudah mulai luntur saya kira, tapi budaya zaman dulu bahkan sampai ribuan tahun ke belakang, nama memiliki arti. Setuju ya?
Nek saiki aku yang bingung. Jenenge sapa? Ronald Richard Christie, ya toh? Artinya apa nal? Embo. Tapi saya yakin ada sih, mungkin ayahnya yang tahu. Tapi jujur, nama punya arti. Setuju ya? Ya, makanya kemarin di Bandung, pasti Anda tahu saya ke Bandung, walaupun saya tidak woro-woro, karena sebelah saya woro-woro, ya. Ya, always update. Halo guys, astaga ya. Pasti tahu semua lah ya, saya ke Bandung. Nah, di Bandung dalam sebuah diskusi bicara tentang nama, ya. Dan Adam itu sebetulnya nama siapa? Manusia pertama. Adam diambil dari debu dan tanah. Dari tanah kan? Ada yang tahu tanah dalam bahasa Ibrani apa? Adama. Tanah dalam bahasa Ibrani Adama. Dan karena itu manusia pertama diberi nama Adam. Pasti terkait dengan bagaimana Allah menciptakan si Adam dari tanah. Betul. Ketika seorang ibu nyebrang jalan, kemudian ditabrak sama motor mau mobil ya, lupa. Ditabrak oleh motor, jeder, masuk rumah sakit 6 bulan koma. Dan setelah sembuh, kembali pulih, semangat untuk punya anak lagi. Ya. Karena anaknya sudah 2, pengen punya anak lagi. Tapi 2 ini cewek semua. Maka dari itu mereka berdoa, suami istri berdoa supaya dapat anak cowok. Dan Tuhan mendengar, dan lahirlah satu anak yang hampir lahir di becak. Namanya siapa? Samuel. Anda tahu kenapa ayah saya memberi nama Samuel? Bukan. Astaga, ini serius kakak. Ini lahir di becak nama Samuel. Kacau kali dia ya. Saya bersyukur ya. Untung kalau saya lahir di becak, mungkin nama saya becak. Ya, nama saya mungkin becak Priyotomo. Astaga, gak keren banget ya. Tapi karena Tuhan mendengar apa permintaan kedua orang tua saya, dikasih nama Samuel, anak yang diminta kepada Tuhan. Ya. Paham ya? Jadi namaku, saya punya story. Kenapa saya punya nama? Bagaimana tentang namanya? Ketika saya bertanya, Nuh, bagaimana tentang namamu? Kenapa kamu disebut Danu? Siapa yang bisa jelasin? Your father, ya. Mungkin Danu tahu ya. Tapi tentu ayahnya lebih tahu kenapa ayahnya kasih nama Danu. Jangan heran. Ada orang yang kasih namanya siapa? Selamat. Kok namanya Selamat ya, keren. Duh, ada ceritanya. Gitu? Dulu waktu ibuku hamil tua, tiba-tiba perutnya nih kontraksi hebat, dan dokter berkata ini kayaknya nggak selamat nih, harus milih ibunya yang selamat atau bayinya yang selamat. Wow, di saat detik seperti itu dia berdoa dan anaknya lahir dengan selamat, dikasih nama Selamat. Beneran? Paham ya? Jadi kalau Musa bertanya bagaimana tentang namanya, ini bukan bicara namanya siapa, tetapi bagaimana, cerita apa di balik namamu. Dan Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Aku ada karena aku, dan tetap ada karena aku tidak bergantung pada siapapun. Aku adalah aku, itulah Allah. Jadi bukan namanya Yahweh, ya. Anda mau menyebut beliau dengan Yahweh, monggo. Tapi jangan salahkan orang lain yang memanggil dia dengan Gusti Pangeran. Boleh? Boleh ya. Ya. Memanggilnya dengan nama Allah yang besar, boleh. Memanggilnya dengan Elohim, Adonai, monggo. Karena yang ditanya bagaimana tentang namanya. Dan disitu dikatakan Allah tidak bergantung dengan siapapun. Allah sudah ada sejak dulu
dan tetap ada sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Karena itu aku adalah aku diterjemahkan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 tadi, bicara aku adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang empunya awal dan empunya akhir. Dia bertata di atas waktu. Apa maksudnya awal dan akhir? Manusia ini kita terikat dengan yang namanya waktu. Karena itu kita mengenal kata terlambat. Betul ya? Kita mengenal kata terlambat karena kita terikat waktu. Tuhan terikat waktu? Tidak. Maka dari itu tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah, karena Tuhan bertata di atas waktu. Dari awal dia sudah mengerti akhirnya di mana. Dan ketika dia ada di akhir, dia tidak lupa awalnya di mana. Kita manusia terkadang ada di titik akhir dan kita lupa awalnya gimana. Ada yang begitu? Banyak. Ketika ada masalah, ada problem, ada perseteruan, kita asik dengan masalah yang ada, kita asik dengan perseteruan yang ada, tapi kita lupa awalnya bagaimana. Betul ya? Padahal awal ini penting. Awal ini yang harus dibereskan supaya dampak dari awal ini bisa ditekan. Ada seorang anak yang maaf kata tidak menghormati orang tuanya. Orang tuanya wis juwengel setengah mati bendino padu be anake. Sampai lupa awal dari padu itu apa? Ketika diruntut, ada awalnya enggak? Pasti ada. Gak mungkin anak lahir bro langsung benci sama orang tuanya, setuju? Gak mungkin, mesti ono ceritane, pasti. Betul? Tapi terkadang kita lupa. Kita asik di akhir, kita asik ribut di sini. Kita lupa yang harus dibereskan jauh lebih lama. Dan kalau kita bicara awal, pasti bicara sesuatu yang kecil dan sederhana. Ada pasangan suami istri ribut besar sampai akhirnya pengen berpisah. Udah gak kuat. Ladeni bojo koyo ngono ra kuat aku. Coba kalau konseling sama pendeta ditanya, "Kenapa?" Pernah ada yang bilang, "Ora kok aku omah tingkat 7 nganggo lift." Enggak. Dia enggak membawa saya jalan-jalan keliling dunia, enggak. Alasannya pasti sederhana. Coba loh Pak Pendeta. Hari ulang tahun saya saja dia lupa. Saya nyemir rambut sampai semirnya luntur lagi, enggak pernah dikomen. Padahal tak posting di Facebook sih komen oke. Bojone ora tahu komen Bang. Jadi kadang-kadang permasalahan awal itu gak sebesar yang kita kira. Dampaknya dahsyat. Bahkan suami istri bisa ribut dan mau cerai. Cuman awalnya sederhana bukan? Cuman gara-gara lupa hari ulang tahun. Hanya gara-gara ketika lepas aku lunga ning orang tua, aku kira dia ora dijak ngomong dengan orang tua, aku kesinggung. Hanya gara-gara itu. Tapi ini bisa melebar sampai mana-mana. Yang sudah berkeluarga pasti tahu ya. Betul ya? Sekali lagi masalahnya di kecil apa besar? Awal kecil. Sama halnya dengan dosa. Coba lihat Roma 5 ayat 19. Roma 5
berbicara tentang dosa, nanti Roma, di mana Anda? Roma 5 ayat 19 berkata bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Jadi dunia ini masuk ke dalam dosa karena satu orang. Satu orang kecil ya. Bahkan kalau mau dipersempit lagi, saya pernah bicara di sini, dosanya tuh nggak heboh-heboh banget gitu. Ya, masih hebohan dosa kita. Dosa kita apa? Mulai dari saksi dusta, ya toh, mencuri. Di sini ada yang pernah mencuri? Apa cuma saya aja? Ya, saya masih ingat saya suka mencuri sama tabungan celengan punya kakak saya. Ya, kami itu punya celengan dari dulu SD lah di Cirebon itu dikasih celengan seko plastik, ya, seko plastik. Terus sama ibu saya diajar untuk menabung, gitu ya. Jadi kalau ada uang lebih cemplungin di celengan, gitu ya. Tapi itu celengan dari plastik. Dan saya nggak tahu siapa yang ngajarin, kayaknya Mbak Indah yang ngajarin. Bagaimana mengeluarkan uang yang sudah dimasukkan ke celengan? Belum tahu kan caranya? Itu pakai sendok. Wah, celengannya dijengking begitu terus, waduh, udah. Ya dulu kan isinya pasti receh, ya kan? Jatuh uang 10 rupiah, jatuh uang 25 rupiah. Zaman dulu masih laku 25 ya. Sekarang udah nggak laku. Dapat 100 rupiah, senengnya lah karuan. Masalahnya yang dicongkel adalah celengannya kakak saya. Berarti nyolong enggak? Nyolong. Ya, kita ini udah mencuri, berbohong, ya. Waduh, mengingini orang lain, ya toh, milik orang lain, dan banyak hal yang kita sudah lakukan, dosa besar sekali. Tapi kalau kita mau runtut-runtut, ternyata dosa awalnya dari Adam, dan ternyata dosanya sekecil ini. Cuman gara-gara salah makan. Astaga, kalau sekarang kita salah makan paling mencret, ya kan? Ini Adam dan Hawa salah makan, kita semua masuk dalam dosa. Itulah mengapa, apa yang bisa kita pelajari dari hal sederhana ini. Perhatikanlah hal-hal yang kecil. Terkadang kita hanya fokus pada hal-hal yang besar, bukan? Tetapi sebetulnya sesuatu kejadian yang luar biasa besar dimulai dari satu yang kecil. Pohon bisa tumbuh besar, berbuah lebat, itu berasal dari bijinya. Betul? Biji itu ditanam, tumbuh, berbuah besar, lebat. Betul? Sama halnya dengan kita. Ketika kita meremehkan hal-hal yang sederhana, hati-hati. Suatu saat hal sederhana itu akan membuat problem yang besar. Karena itu Tuhan tahu dari awal tentang akhir. Tuhan tahu kalau kita mencuri akhirnya nggak baik. Tuhan tahu kalau kita taat akhirnya baik. Betul ya? Itulah mengapa Tuhan kasih peraturan. Coba perhatikan tadi kembali Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Karena dosa satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini dampaknya. Semua orang, nggak cuma satu RT, satu RW, semua orang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi hal yang sederhana bisa membuat kita punya masalah yang besar. Terkadang kita membagi dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Cuma begitu saja. Aku cuma nyuri 10.000. Ya. Gak apa-apa, saya tahu nih Mas Danu. Begini terus ngeluarin tangan ada 10.000 jatuh. Saya tahu. Cuma enggak tak omong ke. 10.000 tak cukup, tak lebih kantongku gitu. Alah,
Danuk kehilangan 10.000 ya ora krasa. Betul lho. Ora krasa tekan omah ya ora goleki gitu. Tidak kehilangan ya. Merasa yang 10.000 kecil lah. Hati-hati. Hal yang sederhana bisa membuat masalah yang besar di kemudian hari. Itulah mengapa Tuhan sejak awal Tuhan bilang jangan mencuri. Tuhan nggak bilang jangan mencuri lebih dari 1 juta. Kalau kurang dari 1 juta nggak apa-apa. Nah, ya. Tuhan bilang jangan mencuri titik. Mau 100 rupiah pun jangan kau curi. Kenapa? Ingat Tuhan itu awal dan Tuhan itu akhir. Dari awal Dia sudah tahu apa akhir. Akhir dari dosa selalu kehancuran. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Karena dosa kecil kalau ditanam jadi besar. Ketika engkau tidak lagi memperhatikan anak-anakmu, jangan heran 10 tahun, 20 tahun lagi biji yang kamu tanam sudah jadi pohon. Hati-hati ya. Kadang kita punya 1001 alasan. Aku kan capek, pulang kerja capek. Masa masih harus nanyain kabar anak-anakku, masih harus kasih perhatian kepada anak-anakku. Udah biarin ibunya aja yang mikirin. Anak yang tumbuh tanpa perhatian orang tua yang lengkap itu pun problem. Betul? Ada psikolog di sini. Kan? Anak itu nggak hanya perlu perhatian ibu, anak juga perlu perhatian ayah. Betul? Supaya bisa tumbuh sempurna. Kadang-kadang kita menganggap hal yang sepele itu nggak penting, tapi sebetulnya dari hal yang sepele muncul masalah yang besar. Dan hal yang sama juga terjadi dalam kasus berkat. Tadi dikatakan bahwa oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tuhan bilang latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Saya mau tanya, Anda datang ke gereja hari Minggu, nyanyi puji-pujian, dengar firman, pulang. Jujur sama saya deh. Ono kacera. Sometimes dan mostly nggak ada kacera. Gitu. Ya, saya pun dulu ketika sekolah minggu sama ayah saya sama ibu saya dipaksa untuk sekolah minggu, harus sekolah minggu, harus sekolah minggu. Perasaan nggak ada bedanya gitu ya. Datang sekolah minggu nyanyi-nyanyi pulang, ya, biasa aja gitu. Wah, tambah brewoknya gitu. Enggak, ya biasa aja gitu. Enggak ada dampaknya kayaknya. Ya, bahkan guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak dengan air mata. Karena ketika diajar anak-anaknya yang kupas bawang. Ya, wah, ibu-ibu guru sekolah minggu itu luar biasa ya. Anak-anaknya lari sana lari sini masih sabar gitu ya. Wah, luar biasa ya. Mengajar dengan begitu rupa. Jujur minggu depan ketemu anak-anakmu lagi kacaran. Anak-anak, tolong perhatikan ya, Bu Paulina ya. Ayo perhatikan Aldo, ayo perhatikan Aldo, jangan ribut sendiri. Iya Ibu Guru. Minggu depan ribut lagi nggak Bu? Haleluya, ya toh? Ribut lagi. 2 minggu lagi ribut lagi. Ribut lagi. Dan seorang guru nggak henti-hentinya ingatkan, dilatih terus. Sini siapa yang punya anak kecil? Bayi yang sedang belajar tentang toilet. Ya, kemarin saya ngobrol sama Pak Eko yang sedang berjibaku melatih Nathan pipis. Enggak? Kalau mau pipis ngomong. Nah, ini rencananya mau lepas pampers gitu ya. Ya. Pertama ngomong, tapi ngomongnya sesudah pipis. Loh, ya ngomongnya sebelum pipis gitu kan. Oh, dikasih tahu lagi ngomongnya sebelum pipis, Bro. Ya ngomong sesudah pipis buat apa? Nggak tahu sekali Anda ya. Repot ya. Oh, mulai dilatih lagi, dilatih, butuh berhari-hari, berminggu-minggu untuk ngajarin Nathan kasih kode sebelum pipis. Setelah paham,
Dia ngomong sebelum pipis, sekarang dibawa ke toilet, kamar mandi. Itu badanmu, vulgar ya. Arahkan ke yang itu, gitu ya. Kan cowok ya. Arahkan ke yang itu, gitu ya. Besoknya ketika dia mau pipis, masukin kamar mandi, dia arahkan itu barang ke ember. Benar ya? La ilaha. Betul ya? Dikasih tahu lagi, besoknya ke ember lagi. Betul ya? Kelihatannya hal yang sederhana, yang kecil yang kita lakukan, kok kayaknya Tuhan nggak ada dampaknya ya. Tuhan, saya ikut Tuhan, ya kok gini-gini aja ya. Tuhan, aku pelayanan, tiap hari Minggu saya pelayanan, tapi kok hidupku gini-gini juga Tuhan. Masalahnya kita tidak melihat akhir dari awal. Sedangkan Allah melihat akhir sudah sejak dari awal. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Pokoknya bisa di ending nanti kamu tahu kenapa aku suruh kamu begitu. Itu ampunilah, berikan pengampunan. Kenapa Tuhan? Tolong lakukan dulu. Aku tahu akhirnya. Pendeta nggak ngerti, majelis nggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Berikan pengampunan. Dan sekali lagi, itu semua berawal dari yang kecil. Kita nggak usah bingung bicara, wah saya mau begini, saya mau begitu, saya mau melayani Tuhan, rumah saya jual, saya kasih ke gereja untuk pelayanan misi. Terus keturunan gitu. Ya sudahlah, Anda nggak usah cerita panjang lebar, rumah mau dijual, uangnya kasih ke gereja, lalu persembahan setiap minggu aja kagak. Paham ya? Jadi Tuhan ingin kita juga mulai dari yang kecil. Dan buat Tuhan itu oke yang kecil. Karena Tuhan melihat akhir dari awal. Sekali lagi pesannya pada pagi hari ini, hati-hati dengan dosa. Sekecil apapun pasti membawa dampak yang besar. Tetapi juga jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang terlihat sederhana, karena itu pun membawa dampak yang besar. Kita nggak tahu, tapi Tuhan yang Alfa dan Omega tahu. Amin. Mari kita. Pada pagi hari ini kita akan menyimak warta yang sudah kita dapat melalui WA group ataupun cetak. Untuk nanti sore pada pukul 17.00 masih ada kebaktian yang kedua, di mana pujian oleh Diaken Kristiana SW. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo, pengumuman dan doa oleh Pendeta Samuel Priyotomo, kemudian musik juga oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Untuk pada pukul 15.00 ada kebaktian Genji secara offline, di mana pujian oleh Saudari Ninda, Saudari Ana, maaf ya. Kemudian musik oleh Saudari Bernike, Saudari Gilang, maaf kurang terlalu jelas mata saya ternyata. Jadi untuk warta bisa Bapak Ibu lihat di media cetak ataupun WA yang sudah Bapak Ibu terima. Ya, demikian warta yang perlu kita mendapat perhatian. Bapak Ibu bisa simak sehingga kita tidak akan ketinggalan untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.